Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah Linisa, dan kita masih membahas seputar pembahasan arkanus sholat, yaitu rukun-rukun sholat, di mana dua rukun sudah kita bahas. Kita akan membahas rukun yang ketiga, qiraatul fatihati fi kulli rakaatin, membaca al-fatihah pada setiap rakaat. Ini didasarkan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang dia tidak membaca al-fatihah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian ada tambahan pembahasan bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk menghafal Al-Fatihah, man lam tastati hifdzul fatihati faqad qala Nabi alaihi salatu wassalam liman lam yastati hifdzuha kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang tidak mampu, seorang wanita tidak mampu untuk menghafal Al-Fatihah, maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah bersabda kepada orang yang tidak mampu menghafal Al-Fatihah, katakanlah Maha Suci Allah, katakanlah Subhanallah walhamdulillah, Maha Suci Allah, seluruh pujian untuk Allah, wala ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah Ta'ala zat yang maha besar, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadis ini, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, diterangkan adalah hadis ini berlaku untuk orang yang tidak mampu menghafal Al-Fatihah secara sempurna. Artinya dia memang secara total tidak mampu menghafalnya, ya, setelah dia sudah berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam menghafal. Atau memang dia adalah seorang yang ajami, ya, seorang wanita yang ajami, ya, dalam kitab ini bukan Arab gitu. Dan yang semisal daripada itu, yang mana keadaan orang seperti ini ya memang dia nggak mampu. Andaikan kemudian dia tidak mampu menghafal sebagian tapi mampu menghafal sebagian, maka dia membaca sebagian saja. Seperti dia mampu menghafal Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia cukup membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara yang setelahnya dia tidak membaca, karena keumuman dari ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan segenap kemampuan kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Kajian untuk sore ini mungkin sebentar saja ya, karena saya belum sempat istirahat ya. Jadi tadi mengantar anak pulang sampai jam 2 lebih, sampai rumah hampir jam 3, langsung sholat asar sebentar dan sholat asar, kemudian pulang dari sholat asar sebentar langsung isi kajian ini, sehingga posisi capek ya. Khawatir nanti kalau pas ngantuk seperti ini nanti menyampaikannya ada yang salah gitu, sehingga kita akan membahas untuk sore ini. Mudah-mudahan kita bisa, kalau memang nanti mampu akan saya selesaikan waktunya, tapi kalau kondisinya menjadikan saya nggak bisa konsentrasi atau mungkin salah baca dan semisalnya, ini menjadikan yang disampaikan salah gitu, maka akan saya tutup nanti. Kemudian yang ketiga dan yang ketiga, sekarang yang keempat, yaitu rukuk wal tuma'ninatu fihi, rukuk dan tuma'ninah di dalam rukuk ya. Beliau menyebutkan di sini tuma'ninah digabung menjadi satu antara rukuk dengan tuma'ninah. Kalau sebagian ulama hanya di rukuk kemudian tuma'ninah dijadikan rukun tersendiri atau rukun yang cukup satu saja, artinya seluruh gerakannya tuma'ninah. Kalau ini enggak, jadi dijadikan masing-masing pada tiap gerakan yang dimaklumi seperti rukuk ini dia adalah rukun yang keempat, kemudian tuma'ninah di dalam rukuk itu yang kelima, termasuk nanti yang keenam i'tidal, dan tuma'ninah dalam i'tidal itu 6 dan 7, sujud dan tuma'ninah dalam sujud itu 8 dan 9, juga al-julus baina sajadatain wal tuma'ninatu fihi. Ini tuma'ninah, jadi tuma'ninah di dalam rukun ini banyak ya tuma'ninahnya, karena tuma'ninah setiap dari gerakan itu diterangkan. Ar-rukuk min arkani sholati bil ijma', rukuk termasuk rukun sholat dengan kesepakatan, didasarkan pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Dan juga karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang li amri Nabi alaihi salatu wassalam al-musi'a ya, wali amri Nabi alaihi salatu wassalam al-musi'a sholatahu. Nabi bersabda, sumarka hatta tatma'inna raki'an al-hadis. Karena Nabi bersabda, kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tuma'ninah dalam keadaan rukuk. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim ya. Nah, dan diterangkan bahwa paling sedikitnya ukuran rukuk wa aqallu ma yajzi fi rukuk antan haniya ya, antan hani bukan antan hania ya, antan hani, karena ini ada ya mu'anas mukhatabah ya. Biha itu yumasu ya, yadaki rukbataiki wa tatahaqqaqu at-tuma'ninatu bi antam taskuni hatta tatma'ina ya, mafasiluki wa tastarhi kila bimikdari dzikril wajib fi ruku. Adapun yang mencukupi dalam ruku, engkau ini membungkuk di mana
yumasu, ya, kedua dari tanganmu itu disentuhkan pada kedua lututmu atau digenggam pada kedua lututmu, ya. Dan tumakninah itu terwujud bahwa engkau menempat, ya, engkau menempat sampai ruas-ruas dari anggota tubuhmu itu tumakninah. Demikian pula tastarhi, ya. Ya. Dikatakan pula kalau dari si ukuran adalah seukuran zikir yang wajib pada ruku. Ya, zikir yang wajib ya kalau ruku itu ya dia membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Nah, kemudian yang ke-6 dan ke-7 al-i'tidal ba'da ruku'i wa tuma'ninatu fihi, yaitu i'tidal setelah ruku' dan tuma'ninah dalam i'tidal, karena Nabi bersabda la tajzi'u sholatun la yuqimur rajulu fiha la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak mencukupi sholat, oh ini bukan sholatun tapi sholatu, karena la yuqimur rajul fiha asulbahu fi ruku' was sujud itu berada pada kedudukan mudhafun ilaih. Tidak mencukupi sholat seorang laki-laki yang dia tidak menegakkan di dalam sholatnya itu tulang sulbinya dikala ruku' dan juga dikala sujud. Juga Nabi bersabda sumarfa hatta tatmaina rafi'an. Juga Nabi bersabda kepada lelaki yang jelek dalam sholatnya, kemudian angkatlah, ya, bangkitlah dari ruku' sampai kemudian kamu tumakninah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rafi'an, mengangkat. Artinya sudah tuh i'tidal. Kemudian yang ke-8 dan 9 sujud wal tumakninatu fihi, sujud dan tumakninah dalam sujud. Didasarkan firman Allah, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah. Juga Nabi bersabda kepada orang yang jelek sholatnya, tumasjud hatta tatma'inna sajidan tumarfa hatta tatma'inna jalisan tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Nabi bersabda, kemudian sujudlah kamu sehingga kamu tumakninah dalam keadaan sujud, kemudian angkatlah kamu, bangkitlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Artinya duduk di antara dua sujud. Kemudian sujudlah lagi sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Kemudian juga diterangkan wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma marfu'an la sholata liman lam yusibu la yusibu anfahu minal ard. Afan tadi sempat terputus ya. Sempat terputus karena tidak tahu terputus ya, keluar sendiri gitu. Ini masuk lagi ya. Kemudian dari Ibnu Abbas ini marfu ya, dikeluarkan ada Rukuti dan disoalkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tidak ada sholat bagi orang yang dia tidak mengenakan atau menyentuhkan hidungnya ke tanah, ya, mayusibu ya,
ya. Jabainahi ya, jabainihi ya, atau dia jaben itu apa, jabin itu bagian apa ya istilahnya, apa istilah kening, jabah, mayusibu jabinuhu ya. Tadi saya keliru baca ya, saya keliru baca, koreksi sambil ngantuk ini ya. Tapi insya Allah kali ini masih sadar gitu loh. Tadi hanya sedikit aja, nggak bisa dikoreksi ya. Jadi tidak sah sholat bagi orang yang apa tidak sah sholat ya bagi orang yang apa, la yusibu angfuhu minal arti, bukan la yusibu angfahu tapi la yusibu angfuhu, yang mana hidungnya tidak mengenai tanah, yang mana tanah itu sesuatu yang dikenai oleh bagian keningnya, bagian yang dikenangi oleh bagian yang dikenai oleh keningnya. Artinya di situ menunjukkan bahwa antara kening dan hidung itu mesti menyentuh ya. Sebagian ulama tidak berpandangan seperti itu, cukup jabahnya saja. Tapi pendapat yang lebih kuat didasarkan pada hadis ini, juga seperti yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kalau sholatnya itu tidak menyentuh ya pada bagian hidungnya atau keningnya atau salah satu dari keduanya, maka la yasih sujuduhu, sujudnya itu tidak sahih ya, atau tidak sah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kalau sujud tanpa disentuhkan kepala, tanpa disentuhkan bagian kening, tanpa disentuhkan bagian hidung, ya berarti itu bukan sujud namanya. Kemudian yang ke-10 dan 11, al-julus baina sajadatain wal tuma'ninatu fihi, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah dalamnya, didasarkan pada sabda Nabi, sumarfa hatta tatma'ina jalisan, kemudian angkatlah, bangkitlah sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk, artinya duduk di antara dua sujud ya. Sehingga diterangkan la tajazi'u sholatu la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ruku' wa sujud, sudah berlalu tadi ya. Tidak mencukupi sholat seseorang yang dia tidak menegakkan dalam sholatnya itu sulbinya di dalam ruku', demikian pula sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tasyahudul akhir wal julusu fihi, tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Ini termasuk rukun ya. Ini rukun yang ke-12. An Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, kunna idza shalaina khalfan nabi alaihi salatu wasallam qulna assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Faltafata ilaina Rasulullah alaihi salatu wasallam faqala innallaha huwa salam fa idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin salihin fis sama wal ard, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini didasarkan kepada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kami biasa kalau sholat di belakang Nabi mengucapkan assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berpaling kepada kami dan kemudian bersabda, artinya setelah selesai sholat ya, sungguhnya Allah Ta'ala dia adalah assalam.
Sehingga apabila salah satu dari kalian itu sholat, ucapkanlah at-tahiyatulillah, ya. Sampai pada lafaz yang tadi, ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka beliau menjeda dengan sabda, sungguhnya kalian apabila kalian sudah mengucapkan itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya, maka salamu itu akan mengenai segala sesuatu, akan mengenai setiap hamba yang soleh di langit maupun di bumi. Ini dalil, ya, bahwa salam itu khitabnya kan, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam lafaz. Jadi tatkala disebutkan wa ala ibadillahi sholihin, maka hamba-hamba Allah di langit dan di bumi itu mendapatkan salam itu. Makanya kalau ada orang mengucapkan assalamu alaikum, ya, itu walaupun dia meniatkan mengucapkan salam kepada satu orang, padahal di situ banyak orang, maka tetap berlaku untuk yang lain menjawabnya, ya, karena pemaknaan tersebut secara bahasa mengandung makna demikian. Kemudian setelah itu, setelah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya, itu baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadha asahu atau wa hadhihi asahu siyaqi tasyahhud, lakin al-ula an yuqal assalamu ala nabi badalan min assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Fa inna hadza kana yuqal fi ahdi nabi falamma mata kana sahabatu yaqulun assalamu ala nabi. Ini menurut penulis, ya, ini adalah yang paling sahihnya dari bentuk tasyahud. Namun lebih utama untuk dikatakan bukan assalamu alaika tapi assalamu ala nabi sebagai ganti dari assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ya, karena assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ini diucapkan ketika Nabi masih hidup. Tatkala beliau sudah meninggal, para sahabat mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Tapi ini adalah pendapat yang padanya ada kritikan, ya. Kenapa ada kritikan? Karena dimaklumi bahwa di masa Nabi itu ada orang yang menyaksikan Nabi, ada orang yang kemudian tidak ada di hadapannya Nabi, dan itu tetap bacanya assalamualaikum. Juga waktu Umar bin Khattab mengajari manusia sepeninggal Nabi, beliau pun tidak memakai assalamu ala nabi tapi assalamu alaika, sehingga yang benarnya ini adalah assalamu alaika. Kemudian setelah itu salam, ini yang ke-13, miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dalam hadis yang dikeluarkan atau di sini tidak disebutkan riwayatnya dari siapa, tapi taqaddama takhrijuhu wa huwa muhtamilun litahsin. Artinya ini sudah berlalu, ya, sebelumnya takhrijnya. Kunci dari sholat, ya, miftah itu kunci dari sholat adalah bersuci, berwudu. Bagi yang hadas kecil, kalau hadas besar itu mandi. Tahrimnya itu dengan takbir. Jadi takrim itu untuk masuk, ya, untuk masuk pada kehormatan sholat itu dengan takbir. Tahlilnya yang melepaskannya dari ikatan sholat itu dengan salam. Faedah, di dalam faedah diterangkan aqallu ma yajzi'u fi taslim qauluki assalamualaikum. Assalamualaikum. Paling minimnya dari yang mencukupi dalam salam kamu mengucapkan assalamualaikum. Akmalu wa afdalu al-fadhi taslim, yang paling sempurna dan lebih afdal di dalam lafaz salam
itu adalah qauluki assalamualaikum warahmatullah, yaminan wa shimalan. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah itu ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Banyak riwayat yang menyebutkan masalah ini. Wa amma ziyadatu barakatihi fi taslim fa dhahir annahu la tasbut an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Adapun tambahan wa barakatuh atau wa barakatuhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahan wa barakatuh dalam salam, maka yang dohir bahwa itu tidaklah tetap dari Rasulullah SAW. Memang ada riwayat, tetapi ada kritikan riwayatnya atau ada kelemahan, sehingga yang benarnya adalah assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Kemudian yang terakhir tartibul adkar, saya agak ngantuk lagi. Ini tartibul arkan asabiqah, yaitu tertib di dalam rukun yang telah lalu. Artinya di dalam mengamalkan urut. Lama sabata ana Nabi alaihi salatu wasallam karena yusolliha murattabatan. Waqad qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Dikarenakan telah tetap dari bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sholat itu dengan gerakannya itu ditertibkan, diurutkan. Dan Nabi telah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Juga tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengajari orang yang jelek dalam sholatnya, beliau mengatakan summa kada, kemudian ini, kemudian summa kada. Artinya di situ ada urutan, tidak boleh kemudian seorang dia meloncat. Selesai pembahasan kita tentang rukun. Besok kita lanjut tentang wajibatus sholah. Apa tadi sempat dua kali ngantuk ya. Yang pertama sampai bacaannya keliru ya. Yang kedua ya hanya sebentar saja, dan kita bisa menyelesaikan sampai akhir ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah itu semata-mata kekurangan diri saya dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia.